Shalom bagi kita semua. Shalom bagi kita semua. Puji Tuhan. Kita boleh bersyukur buat kasih Tuhan yang begitu besar bagi setiap kita. Dan kita menjadikan Dia tempat perlindungan kita. Haleluya. Tema kita pagi ini, Allah tempat perlindungan. Kita buka kitab kita, Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Saya harap kita semua boleh duduk manis, kita boleh membaca, merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Puji Tuhan. Semuanya sudah menemukannya, amin? Iya. Kita akan baca bersama-sama. Saya ayat yang pertama, jemaat Tuhan ayat yang kedua, dan selanjutnya. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Maka aku akan menguburkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenalku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan dikenyangkan dia, dan akan memperlihatkan kepadanya selama tahun daripada. Haleluya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang berbahagia ketika kita boleh membaca, merenungkan, terlebih kita boleh melakukannya di dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Tema kita hari ini, Allah tempat perlindungan, dari Mazmur Daud. Nyanyian iman yang menegaskan bahwa Allah adalah tempat perlindungan dan benteng yang aman. Orang yang tinggal dekat dengan Tuhan dan percaya kepadanya akan dijagai dari segala bahaya, ketakutan, malapetaka oleh kuasa kasih-Nya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada 4 poin yang jadi perenungan kita pagi ini. Tidak banyak-banyak, 4 poin dari bacaan kita hari ini. 4 poin kebenaran yang kita boleh baca dari ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa
pengakuan iman. Pengakuan iman, Pemazmur mencatat orang yang tinggal dalam lindungan Allah menjadikan Tuhan sebagai tempat yang aman dan benteng pertahanan hidupnya. Ya, dikatakan di sini tadi orang yang duduk bermalam berarti dekat dengan Tuhan, tinggal di hadiratnya, hidup dekat melekat kepada Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, ketika kita dekat kepada Tuhan, kita melekat kepada Tuhan, Tuhan dekat dengan kita dan Dia berikan perlindungannya kepada kita. Kitab Mazmur 62 katakan, hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripada-Nya lah harapanku, sebab daripada-Nya lah keselamatanku, gunung batuku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ketika kita menjadikan Tuhan tempat perlindungan kita, kita boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Kita boleh tetap menerima janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Itu poin yang pertama, pengakuan iman. Allahku yang kupercayai, Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Nah, poin yang kedua yang menjadi perlindungan kita pagi ini, kita menjadikan Allah tempat perlindungan kita. Kebenaran ayat yang ke-3 sampai ke-8. Kebenaran yang dapat kita pelajari, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan gepaknya Dia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Ya, ayat 3 sampai 8, kebenaran yang dapat kita pelajari, bebas dari bahaya. Tuhan berjanji meluputkan dari jerat musuh yang tersembunyi serta penyakit yang berbahaya. Penyertaan Tuhan menjadi perisai di tengah-tengah kekacauan. Iya, kita boleh melihat dari ayat yang 3 sampai 8 tadi, bebas dari bahaya. Tuhan boleh berjanji Dia akan meluputkan kita. Haleluya. Kalau kita baca Mazmur 121 dikatakan di sana, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Ia akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Iya, ini adalah bukti penyertaan Tuhan. Ketika kita anak-anak Tuhan menjadikan Tuhan Allah tempat perlindungan kita. Kita boleh baca juga dalam Alkitab kita, Yesaya 41 ayat 10 dikatakan di sana, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Iya, Tuhan akan melepaskan kita dari jerat si jahat, melepaskan sakit penyakit yang berbahaya. Perlindungannya jadi perisai kita ketika kita menjadikan Dia tempat perlindungan kita. Dia akan melindungi kita. Haleluya. Poin yang ketiga yang menjadi pembelajaran kita pagi ini, yang menjadi perlindungan kita, ketika kita menjadikan Allah tempat perlindungan, dikatakan ayat 9 sampai yang ke-13. Apa dikatakan di sana? Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu dan tulah tidak akan mendekat kepadamu, kepada kemahmu. Sebab
Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular telung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ya, ayat yang ke-9 sampai yang ke-13. Kebenaran yang kita boleh dapat di sana, penjagaan malaikat-malaikat. Tidak ada malapetaka yang mendekat, karena Allah memerintah para malaikat-malaikatnya untuk menjaga langkah hidup kita. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia dan meluputkan mereka. Perlindungan Tuhan secara total bagi setiap kita. Tuhan melindungi setiap langkah hidup kita, kemanapun kita pergi. Luar masuk kita, Tuhan lindungi. Penjagaannya berlaku sekarang dan sampai selama-lamanya, asalkan kita mau tetap berlindung kepadanya. Amin. Haleluya. Poin yang keempat yang boleh menjadi perlindungan kita pagi ini, ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Saya akan bacakan bagi kita. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, poin yang keempat yang boleh menjadi perlindungan kita, ada janji Allah di sana. Ketika kita menjadikan Tuhan Allah tempat perlindungan kita, ada janjinya bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Apa janjinya? Bila kita jadikan Tuhan sumber perlindungan tempat perteduhan kita, maka kita berhak menerima janjinya. Bila kita tetap terpaut, tetap melekat di dalam Dia, Tuhan akan mendengar, menjawab apa yang menjadi seruan kita. Tuhan akan mendengar dan menjawab apa yang menjadi seruan kita. Tuhan menyertai dalam kesesakan, dalam pergumulan. Jemaat Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kita saat ini? Hubungan suami istri, hubungan dengan anak-anak, masa depan, jodoh, studi, ekonomi, kesehatan, apapun itu, kita mau jadikan Tuhan tempat perlindungan kita. Dia akan menolong setiap kita ketika kita mau terus mendekat kepadanya, terpaut kepadanya, terus kita mau datang kepadanya, menyerahkan hidup kita kepadanya. Tuhan akan menolong setiap kita. Tuhan menyertai kita dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap kesesakan kita. Apapun yang kita boleh alami, Tuhan menjadi pedoman dalam hidup kita. Tuhan menyertai kita dalam setiap pergumulan kita. Janji Tuhan, Ia akan memberikan pertolongannya bagi setiap kita. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Janji Tuhan, Ia juga memberikan keselamatan kepada setiap kita. Ketika kita percaya, memiliki hati yang melekat, hati yang terpaut kepada Tuhan, Tuhan menyelamatkan. Tuhan membentengi orang yang mengasihi dan mengenal namanya. Tuhan mendengar apa yang menjadi seruan kita. Bukan hanya mendengar, tapi Tuhan menolong dan memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Dikatakan tadi ayat 16 ya, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ya, ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan.
Tuhan katakan tadi, Tuhan akan menjawab. Walaupun jemaat Tuhan, apa yang menjadi seruan kita, apa yang menjadi doa kita bersyukur ketika doa kita sudah dijawab. Tapi ketika belum dijawab, tetap kita melekat kepada Tuhan, tetap kita mendekat kepada Tuhan, tetap kita terpaut kepada Tuhan. Percayalah, ada rencana Tuhan yang indah bagi setiap kita. Ada rencana Tuhan yang manis bagi setiap kita. Walaupun kadang kita tidak bisa melihat, tapi percayalah pada janji Tuhan. Itu adalah janji Tuhan. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Penyertaan Tuhan selalu ada bagi setiap kita. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan mengenyangkan dengan panjang umur dan menunjukkan keselamatannya, memberi keselamatan bagi kita. Kesimpulan yang boleh dapat kita ambil ketika kita mau jadikan Tuhan tempat perlindungan, mari kita miliki iman yang teguh di dalam Dia. Percaya padanya, dekat padanya, melekat kepadanya. Dia yang akan bebaskan kita dari bahaya. Ada penyertaannya bagi setiap kita. Malaikatnya berjaga-jaga atas hidup kita. Pegang janji Tuhan dalam hidup kita. Dia menyertai kita senantiasa. Keselamatan Tuhan boleh berikan bagi setiap kita. Umur panjang Tuhan boleh berikan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Kita boleh bersyukur buat kasih Tuhan, buat renungan singkat hari ini. Ada 4 poin tadi yang boleh menjadi pembelajaran firman Tuhan kepada kita. Kita berdoa.